Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1A121217. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan observasi pengamatan bersama pedagang online. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Ingin melakukan wawancara terhadap observasi pengamatan. Apakah kakak bersedia? Apakah kakak punya waktu sebentar? Ya boleh dek, silahkan. Baik kak, apakah saya boleh tahu nama kakak dan usia kakak berapa? Nama kakak, kenalkan kakak namanya Eni, usia 25 tahun. Baik kakak, ini apakah kakak sudah berkeluarga atau menikah? Udah. Nah, jadi di sini saya ingin melakukan pengamatan ya kak, tentang kakak kan jualan online ya, jualan online kan. Nah, jadi gimana motivasi kakak pertama kali untuk berjualan online ini kak? Untuk motivasi ya sebenarnya ini kan untuk bantu-bantu penghasilan suami juga, bantu-bantu buat memenuhi kebutuhan keluarga. Nah makanya kakak kan nggak kerja, nah jadinya buka usaha ini. Oh gitu. Apakah kakak biasanya di sini dibantu atau gimana kak? Nggak sendiri, soalnya kan kalau dibantu berarti kita ngeluarin biaya juga untuk karyawannya. Ya. Nah makanya coba dulu, kalau misalkan mampu sendiri ya kita usahakan untuk kerjanya sendiri. Tapi kalau misalkan nanti udah ada uang lebih atau gimana nya, nah nanti mungkin bisa nambah satu karyawan buat bantu-bantu. Tapi untuk sejauh ini sekarang masih sendiri. Berarti kakak yang punya jualan ini sendiri Iya. kak? Kakak sendiri yang jualan kan? Dari barang-barangnya ini dari mana kak? Ini kita supply dari Jakarta juga. Jadi aku ada kakak juga di sana yang jualan. Nah Ya. jadi nanti barangnya yang dari kakak tuh dikirim ke. Apakah kakak juga membeli barang dari orang lain terus kakak jual kembali gitu? Enggak. Dengan misalnya dengan kakak beli ini kan, misalnya ada barangnya langka gini kan, jadi kakak beli terus kakak jual dengan harga yang lebih mahal gitu kan? Intinya kalau untuk itu pasti, tapi belinya nggak ke orang lain, cuman ke kakaknya kakak gitu. Jadi pokoknya untuk sumber semua suppliernya itu dari kakaknya kakak di Jakarta. Itu jadi pokoknya semua barang-barang dia nanti yang bagus-bagus atau apapun yang mungkin langka dan yang lainnya itu dikirim ke sini, dan untuk harganya tentu kita ambil untung juga, tapi nggak terlalu tinggi. Sudah lama kakak jualan seperti ini kak? Jualan online? Nggak lama, cuman karena awal-awal pandemi, nah itu baru mulai tahun 2020. Oh iya, COVID. Nah, sebelum kakak jualan online ini, apakah ada pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan? Apakah kakak pernah gimana pekerjaan kakak itu ada yang lain kayak ibu rumah tangga atau gimana? Kakak nggak kerja ya, ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Jadi mulainya itu karena COVID kan, jadi coba-coba. Nah, bagaimana kalau misalnya jualan online kakak ini mengalami krisis ekonomi kak? Misalnya kalau untuk mengoptimalkan penjualan itu gimana kak? Ya kita kan ini kan jualan kayak tas gini kan. Nah semakin lama zamannya itu model-modelnya baru. Kalau misalkan ini barangnya nggak habis atau gimana nya, berarti kan itu ada krisis ekonomi kan berarti. Iya. Nah berarti untuk menghabiskannya itu ya udah kita lakukan mungkin cuci gudang kayak gitu untuk menghabisin barang. Jadi palingan itu kita jualnya kayak ada yang diskon mungkin 30%, 50%, atau mungkin ya balik modal lah, kayak gitulah. Berarti rugi dong kalau misalnya? Oh enggak dong, kan intinya yang paling minimal itu balik modal. Kalau balik modal ya udah balik ke kita, soalnya kan uang yang untuk modal itu kita belikan lagi ke barang yang lebih baru gitu. Karena emang modalnya nggak mungkin ini terus gitu, pasti berjalan. Nah gitu, orang kan kita mengikuti perkembangan zaman juga. Apakah jualan kakak ini efektif gitu kak untuk itu? Apalagi kalau kayak pandemi sekarang ya efektif banget gitu. Karena emang orang pun kan susah pergi-pergi, apalagi dulu itu masih kayak ada PSBB ya atau apa gitu kan dulu. Nah berarti kan emang susah keluar gitu, jadi orang pun ya sekarang kan di Facebook, di Instagram, jadi kakak live gitu kan, terus banyak yang nonton. Nah ya udah nanti ordernya lewat sana aja gitu.
Nah kalau untuk sehari itu bisa menghasilkan berapa kak? Bisa barangnya bisa berapa yang terjual? Apakah hari ini sudah ada yang terjual kak? Alhamdulillah udah, karena kan live-nya itu tiap hari. Ya. Tapi kan jamnya itu sekitar apa ya, kayak sore menjelang malam, karena orang kan biasanya udah pulang kerja kan, atau malam deh biasanya. Nah nanti itu buat ngumpulin orderannya paginya. Nah itu biasanya untuk minimalnya itu ada 200.000, 300.000 itu minimal. Kalau maksimalnya itu biasanya bisa sampai jutaan, tergantung orang yang beli gitu kan. Tergantung customernya juga mau pesan berapa. Tapi biasanya tuh tiap hari ada, alhamdulillah. Nah, apakah ada pengalaman pahit kakak tentang berjualan online ini? Apakah ada pandangan seseorang terhadap kakak gimana gitu kan? Untuk pandangan untuk teman-teman sejauh ini mendukung, ya nggak ada masalah sih ya, karena emang banyak nggak kita aja gitu. Ada yang nggak suka gitu kak, yang agak-agak iri? Sejauh ini sih ya namanya kita jualan pasti ada persaingan kerja kan ya, nggak hanya jualan. Ya, Kalian pun dia tuh kan dia tuh misalnya kakak sama-sama buka berjualan gitu kan, jadi barangnya kakak tuh misalnya lebih bagus daripada barangnya si dia. Nah apakah itu akan menjadi timbul kecemburuan atau gimana untuk perjualan ini kak? Pasti ada rasa iri kan? ya kita kan nggak tahu ya, balik ke pribadi masing-masing, dan juga itu tergantung dari customernya. Dia mau beli yang barang di aku, oke. Kalau dia mau beli barang dia ya tidak, terserah, berarti itu rezekinya dia. Ya tergantung sih sebenarnya. Kalau pengalaman pahit kakak gimana kak? Pengalaman pahit sih waktu mungkin misalkan nih si pelanggannya udah pesan, nah ternyata tiba-tiba di cancel, padahal kan kita udah bungkus ini, udah pokoknya udah dipaketkan ya, udah di packing, udah di ini. Nah tiba-tiba aku nggak jadi, sis aku cancel sis. Nah itu kan tidak, itu udah masuk ongkir juga, udah kakak juga yang bayar kak? Oh enggak, ongkir dia. Tapi kalau misalkan barangnya banyak, itu paling ongkirnya kita bagi dua gitu kan, untuk supaya lebih memikat pelanggan gitu. Ya pokoknya intinya pas pelanggan cancel ya, itu tidak agak kecewa dikit, cuma ya udah nggak apa-apa lah, kan tergantung dia juga. Oke kak, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai kakak tentang berjualan online ini. Nah, makasih atas waktunya kak. Saya mau pulang untuk lakukan yang lain. Baiklah kak, terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama.